Kak Ros meninggal digebukin hantu. Kisah bermula ketika Opah yang gelisah karena Upin dan Ipin belum pulang padahal sudah larut malam. Dan Kak Ros yang melihat hal tersebut berinisiatif untuk menjemput Upin dan Ipin. Dengan motor yang ia pinjam dari Atok Dalang, Kak Ros pun pergi menjemput Upin dan Ipin. Dan untuk mempersingkat waktu, Kak Ros pun memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati hutan angker. Dan alangkah terkejutnya Kak Ros, di tengah hutan ternyata ada segerombolan hantu yang tengah mencari tumbal. Kak Ros pun berusaha melawan mereka, namun apalah daya, Kak Ros hanya seorang diri. Kak Ros pun meninggal dan Opah yang mendengar kabar itu pun tak bisa menahan tangis. Opah yang tidak terima akan kejadian itu pun murka dan menghajar semua hantu yang menyakiti Kak Ros. Ipin pun hanya bisa menangis ketika rindu dengan Kak Ros. Kak Ros diusir Opah. Kisah bermula ketika Kak Ros tidak sengaja membeli paket COD dengan harga yang mahal. Dan saat tagihan tiba, Opah pun pingsan karena tidak punya uang. Dan setelah berpikir cukup lama, Opah pun memutuskan untuk mengusir Kak Ros dari rumah. Kak Ros pun harus segera bergegas membawa semua barang-barangnya. Setelah berkemas, Kak Ros pun pergi dari rumah untuk mencari tempat tinggal baru. Dalam perjalanannya, Kak Ros pun harus menjual motor untuk membeli makan. Badai topan harus ia lalui karena belum ada yang mau menerimanya. Dan setelah 1 bulan mencari rumah, akhirnya Kak Ros pun menemukan rumah angker yang kosong hingga ia bisa tinggali. Dan setelah mengetahui kehidupan Kak Ros saat ini yang menderita, Opah pun menjadi sedih dan menyesal karena telah mengusir Kak Ros. Kak Ros dikeroyok preman. Kisah bermula ketika Kak Ros di malam hari tengah mencari pedagang martabak untuk Opah. Dan ketika melewati jalan yang sepi, tiba-tiba Kak Ros diberhentikan oleh segerombolan preman yang ingin mengambil motor Kak Ros. Kak Ros yang tidak mau kehilangan motor pemberian Opah pun berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Namun apalah daya, Kak Ros yang seorang diri tidak bisa melawan gerombolan preman. Kak Ros pun jatuh tak berdaya. Upin dan Ipin pun menjadi sangat sedih karena Kak Ros patah kakinya akibat ulah para preman. Opah yang tidak terima Kak Ros bonyok pun bertekad mencari para preman untuk memberikan sedikit pelajaran. Dan agar dapat menghajar para preman, Opah pun melatih fisiknya terlebih dahulu. Kita lanjut kisah di part 2 ya guys. Opah kecelakaan pesawat. Kisah bermula ketika Upin dan Ipin yang tengah berjuang menyelamatkan diri di tengah badai. Namun karena masih sangat kecil, mereka pun tidak berhasil dan akhirnya terjebak di tengah badai. Kak Ros yang ditugaskan Opah pun tidak dapat menyelamatkan Upin dan Ipin hingga harus kembali lagi ke rumah. Opah pun menjadi cemas karena Upin dan Ipin masih di tengah badai yang berkecamuk. Opah pun mencoba meminta bantuan namun tidak ada yang merespon. Dalam keadaan sulit, Opah dan Kak Ros tidak mau menyerah dan akhirnya memutuskan untuk menjemput Upin dan Ipin. Setelah menemui banyak kendala, Opah dan Kak Ros pun memutuskan menaiki pesawat agar lebih cepat sampai. Namun naas di balik kebaikan Upin dan Ipin, ternyata ada saja orang yang tidak menginginkan mereka selamat. Pesawat yang Opah tumpangi pun ditembaki, hingga akhirnya pesawat yang ditumpangi Opah pun jatuh dan meledak. Dan Opah pun tidak akan bertemu Upin dan Ipin lagi. Perjuangan Mail mengejar cinta Susanti. Kisah bermula ketika cinta Mail bertepuk sebelah tangan dengan Mei Mei. Mail pun mencoba mendekati Susanti. Mail yang tengah melamun di atas gedung pun akhirnya memutuskan untuk memodif mobilnya agar Susanti memilihnya. Dan setelah 3 tahun akhirnya Mail pun sampai ke tempat modif mobil. Dan alangkah terkejutnya Mail setelah dimodif, ternyata mobilnya berubah menjadi keranda. Mail pun harus mengurungkan niatnya untuk menembak Susanti. Usut punya usut, ternyata Upin lah yang mensabotase dan bersekongkol dengan pemilik bengkel modif untuk mengagalkan modifikasi Mail. Hingga akhirnya Upin lah yang memiliki mobil bagus sehingga dapat memikat cinta Susanti. Upin Ipin meninggal ditabrak mobil. Kisah bermula ketika Upin dan Ipin tengah bekerja membantu ekonomi keluarga dengan jual beli barang bekas.
Saat tengah berkeliling, Upin dan Ipin seringkali mendapat perlakuan kasar dari pengendara lain. Ya, awas jatuh. Kepala bapak kau. Namun saat tengah perjalanan pulang, tiba-tiba ada kendaraan asing yang mendekat dan ingin mencelakai Upin dan Ipin. Upin dan Ipin yang masih kecil pun tidak dapat menghindar. Dan nasib naas pun tiba. Opah yang mendapat telepon dari rumah sakit pun kaget dan sedih. Opah yang sangat sayang dengan Upin dan Ipin pun tidak terima dan berjanji akan mencari pelakunya. Kita lanjut part 2 guys. Upin dan Ipin keracunan makanan. Kisah bermula ketika Jarjit memberitahu Upin dan Ipin ada ayam goreng enak di bazar makanan. Upin dan Ipin yang penasaran pun langsung OTW ke lokasi. Ya, awas jatuh. Sesampainya di lokasi, Upin dan Ipin pun terkaget karena ada 3 opah yang tengah mengantri makanan. Dan setelah melihat-lihat, Upin dan Ipin pun kaget dengan cara penyajian makanan yang tidak biasa. Namun setelah memakan ayam goreng, Ipin pun mengadu ke Upin kalau dia mual dan pusing. Tanpa berpikir panjang, Upin pun langsung membawanya ke puskesmas. Upin pun menjadi kesal kepada Jarjit. Dan untuk meredakan kesalnya, Upin pun memilih untuk sholat dulu di masjid terdekat. Upin jatuh dari jurang. Kisah bermula ketika Upin dan Jarjit sedang mengambil pekerjaan sebagai tukang paket harian. Karena belum punya SIM, Upin pun sedikit oleng mengendarai mobil paketnya sehingga membuat para pengemudi lainnya jadi emosi. Meskipun oleng, Upin dan Jarjit pun berhasil sampai ke rumah tujuan. Assalamualaikum, paket. Tanpa disadari saat Upin dan Jarjit mengantarkan paket, ternyata ada orang yang ia serempet tadi mengikuti dari belakang dan melakukan sabotase ke mobil yang mereka kendarai. Setelah disabotase mobil, Upin dan Jarjit pun makin tambah oleng hingga akhirnya nyemplung jurang. Dan karena kejadian itu, Upin pun takkan pernah kembali ke kampung durian runtuh. Kak Ros meninggal dunia. Kisah bermula ketika Upin dan Ipin menginginkan sepeda baru. Dan Kak Ros saat itu belum menjawab permintaan Upin dan Ipin karena memang sedang tidak ada uang. Namun karena Kak Ros sangat menyayangi Upin dan Ipin, Kak Ros pun berusaha sangat keras untuk mendapatkan uang. Dan setelah mendapatkan izin dari opah, Kak Ros pun bergegas menjadi supir truk pengangkut sapi. Meskipun berat, Kak Ros berusaha tabah menjalani kerasnya kehidupan. Hal ini ia lakukan demi adik-adik tercinta. Namun nasib sial pun kadang menghampiri Kak Ros. Di saat ia tengah memarkirkan kendaraan untuk beristirahat, tiba-tiba muncul orang jahat yang sengaja merusak ban truk yang dikendarai Kak Ros. Mobil truk Kak Ros pun menjadi oleng karena satu ban hancur dan mengakibatkan mobil sulit dikendalikan. Dan Kak Ros pun tenggelam bersama kenangan adik-adik tercinta.